Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai merancang ulang proses bisnis. Seperti MoneyGram yang dijelaskan di dalam kasus pembuka dari bab ini, banyak bisnis saat ini mencoba menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan proses bisnis mereka. Beberapa dari sistem ini memerlukan perubahan proses bertahap, tetapi yang lain memerlukan desain ulang proses bisnis yang lebih luas. Untuk menghadapi perubahan ini, organisasi beralih ke manajemen proses bisnis. Manajemen proses bisnis ini menyediakan berbagai alat dan metodologi untuk menganalisis proses yang ada, merancang proses baru, dan mengoptimalkan proses tersebut. Perusahaan yang mempraktikkan manajemen proses bisnis akan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengidentifikasi proses untuk perubahan. Salah satu keputusan strategis terpenting yang dapat dibuat perusahaan bukanlah memutuskan bagaimana menggunakan komputer untuk meningkatkan proses bisnis, tetapi memahami proses bisnis apa yang membutuhkan perbaikan. Ketika sistem digunakan untuk memperkuat model bisnis atau proses bisnis yang salah, bisnis dapat menjadi lebih efisien dalam melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukannya. Sebagai hasilnya, perusahaan menjadi rentan terhadap pesaing yang mungkin telah menemukan model bisnis yang tepat. Langkah yang kedua, menganalisis proses yang ada. Proses bisnis yang ada harus dimodelkan dan didokumentasikan dengan mencatat masukan, keluaran, sumber daya, dan urutan kegiatan. Tim desain proses mengidentifikasi langkah-langkah yang berlebihan, tugas yang membutuhkan banyak kertas, kemacetan, dan ketidakefisienan lainnya. Pada figur 13.2 ini mengilustrasikan proses apa adanya untuk membeli buku dari toko buku fisik. Pertimbangkan apa yang terjadi ketika pelanggan mengunjungi toko buku fisik dan mencari buku di raknya. Jika dia menemukan bukunya, maka orang tersebut akan membawanya ke kasir dan membayarnya melalui kartu kredit, uang tunai, atau cek. Jika pelanggan tidak dapat menemukan buku tersebut, dia harus meminta petugas toko buku untuk menggeledah rak atau memeriksa catatan inventaris toko buku untuk melihat apakah ada stok. Jika petugas menemukan buku itu, pelanggan membelinya dan pergi. Jika buku tidak tersedia secara lokal, petugas menanyakan tentang pemesanan untuk pelanggan dari gudang toko buku atau dari distributor atau penerbit buku. Begitu buku yang dipesan tiba di toko buku, maka pegawai toko buku tersebut menelpon pelanggan dengan informasi ini. Pelanggan harus pergi ke toko buku lagi untuk mengambil buku dan membayarnya. Jika toko buku tidak dapat memesan buku untuk pelanggan, pelanggan harus mencoba toko buku lain. Anda dapat melihat bahwa proses ini memiliki banyak langkah dan mungkin mengharuskan pelanggan untuk melakukan beberapa perjalanan ke toko buku. Langkah yang ketiga yaitu merancang proses baru. Setelah proses yang ada dipetakan dan diukur dari segi waktu dan biaya, tim desain proses akan mencoba memperbaiki proses dengan merancang yang baru. Proses calon baru yang efisien akan didokumentasikan dan dimodelkan
untuk dibandingkan dengan proses yang lama. Pada figur 13.3 mengilustrasikan bagaimana proses pembelian buku dapat didesain ulang dengan memanfaatkan sebuah internet. Pelanggan mengakses toko buku online melalui internet dari komputernya. Dia menelusuri katalog online toko buku untuk buku yang dia inginkan. Jika buku tersedia, pelanggan memesan buku secara online, memberikan informasi kartu kredit dan alamat pengiriman, dan buku tersebut dikirim ke rumah pelanggan. Jika toko buku online tidak menjual buku tersebut, pelanggan memilih toko buku online lain dan mencari buku tersebut kembali. Proses ini memiliki langkah yang jauh lebih sedikit daripada untuk membeli buku di toko buku fisik. Membutuhkan lebih sedikit usaha dari pihak pelanggan dan membutuhkan lebih sedikit staf penjualan untuk layanan pelanggan. Oleh karena itu, proses baru ini jauh lebih efisien dan menghemat waktu. Rancangan proses yang baru perlu dibenarkan dengan menunjukkan seberapa banyak hal itu mengurangi waktu dan biaya atau meningkatkan layanan dan nilai pelanggan. Manajemen pertama-tama mengukur waktu dan biaya proses yang ada sebagai dasar. Dalam contoh ini, waktu yang dibutuhkan untuk membeli buku dari toko buku fisik mungkin berkisar dari 15 menit jika pelanggan segera menemukan apa yang dia inginkan, hingga 30 menit jika buku tersebut tersedia, tetapi harus ditemukan oleh staf penjualan. Jika buku harus dipesan dari sumber lain, prosesnya mungkin memakan waktu 1 atau 2 minggu dan perjalanan lagi ke toko buku untuk pelanggan. Jika pelanggan tinggal jauh dari toko buku, waktu untuk bepergian ke toko buku harus diperhitungkan. Toko buku harus membayar biaya pemeliharaan toko fisik dan persediaan buku, untuk staf penjualan di lokasi, dan untuk biaya pengiriman jika buku harus diperoleh dari lokasi lain. Langkah yang keempat, mengimplementasikan proses baru. Setelah proses baru dimodelkan dan dianalisis secara menyeluruh, proses tersebut harus diterjemahkan ke dalam seperangkat prosedur dan aturan kerja baru. Sistem informasi baru atau peningkatan pada sistem yang ada mungkin harus diterapkan untuk mendukung proses yang didesain ulang. Proses baru dan sistem pendukung diluncurkan ke dalam organisasi bisnis. Saat bisnis mulai menggunakan proses ini, masalah ditemukan dan ditangani. Karyawan yang bekerja dengan proses tersebut dapat merekomendasikan perbaikan. Langkah yang terakhir yaitu pengukuran berkelanjutan. Setelah proses diimplementasikan dan dioptimalkan, itu perlu diukur secara berkelanjutan. Mengapa? Proses dapat memburuk dari waktu ke waktu karena karyawan kembali menggunakan metode yang lama, atau mereka mungkin kehilangan keefektifannya jika bisnis mengalami perubahan lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alat untuk manajemen proses bisnis. Lebih dari 100 perusahaan perangkat lunak menyediakan alat untuk berbagai aspek bisnis proses manajemen, termasuk IBM, Oracle, dan TIBCO.
Alat-alat ini membantu bisnis mengidentifikasi dan mendokumentasikan proses yang membutuhkan perbaikan, membuat model proses yang ditingkatkan, menangkap dan menegakkan aturan bisnis untuk melakukan proses, dan mengintegrasikan sistem yang ada untuk mendukung proses baru atau yang didesain ulang. Alat perangkat lunak Business Process Management juga menyediakan analitik untuk memverifikasi bahwa kinerja proses telah ditingkatkan dan untuk mengukur dampak perubahan proses pada indikator kinerja bisnis utama. Beberapa alat bisnis proses manajemen mendokumentasikan dan memantau proses bisnis untuk membantu perusahaan mengidentifikasi ketidakefisienan menggunakan perangkat lunak yang terhubung dengan setiap sistem yang digunakan perusahaan untuk proses tertentu guna mengidentifikasi titik masalah. Perusahaan reksadana Kanada AIC menggunakan perangkat lunak pemantauan BPM Sajus untuk memeriksa ketidakkonsistenan dalam proses pemutakhiran akun atas setiap transaksi klien. Sajus mengkhususkan diri dalam manajemen proses berbasis tujuan yang berfokus pada penemuan sebab dari masalah-masalah organisasi melalui pemantauan proses sebelum menerapkan alat untuk mengatasi masalah tersebut. Kategori alat lainnya mengotomatiskan beberapa bagian dari proses bisnis dan menegakkan aturan bisnis, sehingga karyawan melakukan proses itu dengan lebih konsisten dan efisien. Sebagai contoh, perusahaan asuransi nasional Amerika atau ANCO yang menawarkan asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan properti, dan layanan investasi menggunakan perangkat lunak alur kerja PEGA Business Process Management untuk merampingkan proses layanan pelanggan di 4 grup bisnis. Perangkat lunak membuat aturan untuk memandu perwakilan layanan pelanggan melalui tampilan tunggal informasi pelanggan yang disimpan dalam beberapa sistem. Dengan menghilangkan kebutuhan untuk menyulap beberapa aplikasi secara bersamaan untuk menangani permintaan pelanggan dan agen, proses yang meningkatkan kapasitas beban kerja perwakilan layanan pelanggan sebesar 192%.